Pada bulan April tahun 1946, sebuah model transportasi baru yang fungsional dan inovatif dipublikasikan pertama kalinya kepada masyarakat umum di acara Golf Club Roma. Dengan tameng yang dilengkapi oleh logo timbul guna menggantikan lambang pesawat Piaggio sebelumnya, Vespa lantas menjadi sebuah kesuksesan besar dan sorotan media massa. Vespa pun berhasil menarik perhatian publik, memberikan kejutan, namun juga keraguan. Saat itu, penjualan pertama Vespa bermula dari dealer kecil dengan harga 55.000 lira untuk model standar, sedangkan model deluxe dibanderol seharga 66.000 lira. Staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. Vespa 98 Corsa diciptakan khusus untuk menunjukkan kepada dunia bahwa skuter kecil juga dapat bersaing di arena balap. Vespa yang semakin banyak terlihat di jalanan dan alun-alun kota Italia, membuat Enrico Piaggio termotivasi untuk menciptakan skuter baru yang agresif untuk menjadi pemenang di arena balap. Seri kedua dari Vespa 98 diproduksi sebanyak 16.500 unit. Model ini menawarkan perubahan yang signifikan dari model pendahulunya, baik dari segi estetika maupun teknis. Model tersebut juga dilengkapi oleh ban serep untuk berjaga-jaga apabila pengendara mengalami kempes ban. Pada tahun 1948 Piaggio meluncurkan Vespa baru. Antara tahun 1946 dan 1947, sebanyak 1.183 unit Vespa 125 cc dijual dan dipasarkan di luar negeri terutama di Swiss. Pada akhir tahun 1947, Enrico Piaggio memutuskan untuk menghentikan produksi Vespa 98 cc, dan hanya menjual Vespa 125 cc, baik untuk pasar Italia maupun penjualan internasional. Pada tahun 1949, Vespa pertama kalinya diciptakan dengan sasis balap yang terbuat dari aluminium, yang digunakan pada konstruksi pesawat, kemudian dirakit menggunakan paku rivet, dilengkapi dengan velg dan teknologi yang muktakhir di tahun 40-an. Beberapa motor Piaggio telah berpartisipasi dalam rangkaian sirkuit balap, yang awalnya hanya bertujuan untuk mengiklankan produk, namun ternyata 125 sirkuit tersebut juga dapat digunakan untuk menguji kemampuan motor baru. Untuk mempromosikan image sporty Vespa, Piaggio mengalihkan fokus para penonton dengan memecahan rekor baru. Pada tanggal 7 April tahun 1950 di sirkuit Montelheri, Prancis, Vespa berhasil memenangkan rekor waktu dunia, dalam uji waktu 10 jam dengan kecepatan rata-rata 134 km per jam, yakni jarak 100 km, kecepatan rata-rata 129,7 km per jam. Pada tahun 1951 Vespa berhasil memecahkan rekor paling bergengsinya, yakni The Flying Kilometer, pada tanggal 9 Februari Vespa dengan mesin 2 piston, daya 17,2 tenaga kuda dan 9.500 rpm. Vespa berhasil melintasi jalur tol Roma, dekat Ostia, antara kilometer 10 dan 11 dengan catatan waktu 21 detik dan 4 sen, dan kecepatan rata-rata 171,1 km per jam. Masih mirip dengan pola di tahun 1948, penjualan di tahun 1951 pun terus meningkat, seiring dengan pembaharuan dari segi teknologi dan estetika. Model tahun 1951 tersebut bahkan semakin populer setelah debutnya dalam film bioskop romantis berjudul Roman Holiday. Secara estetika masih mirip dengan Vespa 125, Six Days hanya memiliki perbedaan pada tangki bahan bakar yang ditutup oleh tameng, dan adanya tas di sisi kanan yang mampu menampung karburator yang lebih besar. Nama Six Days berasal dari acara 26 International Six Days pada tahun 1951, di mana Vespa berhasil memenangkan 9 medali emas. Vespa U hanya diproduksi sebanyak 7.000 unit, sehingga model ini menjadi salah satu yang paling dicari oleh kolektor. Dibuat pada tahun 1953 sebagai model ekonomis, dengan huruf U yang berasal dari kata utility, Vespa ini sengaja dirancang untuk menjadi kompetitor Lambretta, dan dijual di pasaran dengan harga $110. Untuk pertama kalinya,
lampu depan juga dipasang setinggi stang, bukan lagi di fender depan. Vespa dengan sidecar tersebut diciptakan guna memberikan kenyamanan dan kestabilan untuk perjalanan jarak jauh. Sidecar terbuat dari lempengan baja, dirakit dengan tangan, dan dilekatkan pada Vespa menggunakan tabung tunggal. Vespa sidecar mendapat pujian atas kinerja yang sangat baik, bahkan dalam keadaan bersalju dan lereng curam. Model sidecar ini memang mengutamakan kenyamanan, ditambah dengan kapasitas bagasi kecil di bagian belakangnya. GS150 merupakan tonggak dalam sejarah skuter, tidak hanya untuk Vespa namun juga untuk merek lainnya. GS150 dikenang sebagai skuter tercantik yang pernah diproduksi di dunia. Pada tahun 50-an pasar mulai beralih, dan Vespa menjadi simbol tersendiri bagi anak muda. Untuk pertama kalinya sebuah kendaraan bermotor diciptakan dengan suara mesin yang halus dan performa yang tajam. Pada tahun 1956, 10 tahun setelah lahirnya model Vespa pertama, penjualan di pabrik Pontedera menembus angka 1 juta. Keberhasilan ini telah melampaui ekspektasi. Skuter legendaris tersebut kemudian ditawarkan dalam 3 versi, yakni 125 cc, 150 cc dan 150 cc GS. Vespa 150 diluncurkan dengan fitur kinerja yang lebih tinggi, dan juga terlihat lebih menonjol karena lampu depannya yang dipasang di atas stang. Pada tahun 50-an, Departemen Pertahanan Prancis yang ditugaskan oleh pemegang lisensi di Piaggio Prancis ACMA, meminta dibuatkan kendaraan militer. Hasilnya adalah Vespa 150 TAP yang hanya diproduksi sebanyak 600 unit dari tahun 1956 sampai 1959. Vespa ini digunakan oleh Legiun Asing dan Parachute Corps. Vespa TAP dilengkapi dengan senapan 75 mm, kapasitas amunisi cadangan, 2 kaleng bahan bakar dan kotak kecil. Pada puncak keberhasilan Vespa, Piaggio memutuskan untuk memasuki dunia kendaraan roda 4. Hal ini merupakan ambisi dari Corradino de Iscanio untuk merancang Vespa 400, yakni mobil dengan mesin 2 tak di belakang. Vespa 400 ini diluncurkan pada tahun 1957, berhasil diproduksi sebanyak 30.000 unit oleh Piaggio. Diproduksi dalam 2 jenis warna, yakni abu-abu dan krem, Vespa 125 cc di tahun 1958 merupakan awal dari suatu era. Ini adalah Vespa pertama yang merupakan hasil rangkaian dari 2 lembar lempengan logam. Rangkaian seperti ini ternyata memberikan keuntungan sendiri dari sisi produksi. Mulai tahun 1958, rangkaian tersebut mulai diaplikasikan ke semua model Vespa. Dengan desain baru, tentunya mesin kompak baru juga turut diintegrasikan. Vespa legendaris, 150 Grand Sport memperlihatkan sosoknya pada tahun 1955 melalui model VS1. Model ini kemudian diadaptasi dan lahirlah versi VS5, yang dilengkapi dengan kipas speedometer khusus, lampu belakang yang dikrom, dan lampu rem yang telah terintegrasi. Model ini juga memiliki sistem rem yang lebih baik, dan dilengkapi oleh logo Piaggio pada fender depan. Vespa 150 GS VS5 memegang rekor untuk jumlah produksi model unit terbanyak, 80.000 unit, di antara tahun 1958 dan 1961. Vespa 150 VBA diluncurkan pada tahun 1958 dengan beberapa perubahan. Warnanya masih mirip dengan pendahulunya, biru metalik, namun panel sampingnya kini dilengkapi dengan beberapa ventilasi udara yang terbuat dari aluminium, serta lampu belakang yang lebih besar dan full chrome. Vespa 150 VBA merupakan sukses besar karena bentuknya yang elegan, fungsionalitasnya, serta debutnya di saat Olimpiade Roma pada tahun 1960. Pada musim panas tahun 1962, Vespa Dali yang kini mungkin merupakan Vespa paling berharga di dunia, saat itu digunakan oleh 2 anak sekolah, Santiago Guillen dan Antonio Veciana. Mereka kemudian bertemu dengan sang ahli surrealis, Salvador Dali. Dali saat itu sedang menulis sebuah sejarah kontemporer, namun ia merasa tidak ingin memungkiri reputasinya dan anehnya ia malah memutuskan untuk menghias bodi Vespa dan dilengkapi dengan tanda tangannya dan nama istrinya. Vespa semakin populer di kalangan pengendara muda karena mudah digunakan dan penampilannya yang enak dilihat.
Untuk menarik lebih banyak pembeli, Piaggio memperkenalkan Vespa 50, yang dipromosikan dengan slogan, mudah, modern dan tanpa dokumen. Vespa 50 merupakan kendaraan bermotor yang menurut aturan dari Kode Jalan Raya tahun 1963, dapat digunakan oleh pengendara berusia 14 tahun ke atas, tanpa plat nomor dan STNK atau lisensi. Vespa 50 adalah skuter terakhir yang dirancang oleh Corradino de Iscanio. Vespa Super Sprint 90 tidak perlu diragukan lagi, yakni merupakan model original yang dirancang oleh Vespa. Ukuran tamennya diperkecil, dan kotak penyimpanan barangnya kini ditempatkan di antara kursi dan setang. Seperti Vespa GS 1955, ban serep diletakkan di tengah-tengah pijakan kaki. Vespa 90 SS, seperti Vespa 50, merupakan model yang paling dicari dan sungguh-sungguh menjadi barang koleksi. Kendaraan ini digunakan dalam film Dick Smart, Agen 2007 yang diperankan oleh Richard Wheeler, Margaret Lee, dan Rosanna Tapados. Ini merupakan Vespa 180 Super Sport yang dimodifikasi oleh Piaggio dan English Alpha Willis. Dalam film ini, Vespa Alpha mampu melaju di jalan raya, terbang seperti helikopter, serta menjadi kapal selam. Berasal dari 125 VMA1, Vespa 125 Primavera merupakan sukses besar sejak dirilis. Kinerja baik, mudah dan lincah digunakan, serta mesin yang bertenaga adalah atribut yang membuat Vespa Primavera sukses di pasaran seperti di tahun 60-an. Primavera memang ditujukan bagi anak muda, dengan slogan, "Dengan Vespa Anda bisa." Setelah sukses dengan Vespa Super Sport 180, Piaggio kembali mengembangkan model 180 cc dengan spesifikasi yang lebih tinggi, mesin dan sasis yang baru, serta perubahan kosmetik pada stang dan sadel. Vespa Rally 180 masih tetap menjadi salah satu model yang paling sukses yang diproduksi di antara tahun-tahun 1968 sampai tahun 1973 dengan total lebih dari 26.000 unit. Untuk dapat dipasarkan di Prancis, Vespa 50 mengalami transformasi guna mengikuti regulasi kota Prancis. Pemasangan pedal harus dilakukan oleh Piaggio karena menurut aturan kota Prancis semua kendaraan roda 2 harus memiliki pedal. Fitur pedal tersebut tentunya menarik rasa ingin tahu publik, dan akhirnya membuat model ini unik untuk menjadi barang koleksi. Dipasarkan sejak tahun 1969, Vespa 50 Special memang disajikan untuk kaum muda dengan perubahan kosmetik pada stang, lampu depan, dan lampu belakang. Di tahun 1969, Vespa 50 L-Start juga diluncurkan, dengan desain yang sama dengan Vespa 50 Special, namun memiliki inovasi teknis tersendiri, yakni starter elektrik. Dari tahun 1969 sampai tahun 1973, Piaggio meluncurkan kampanye yang paling populer, Who, Vespa It's Apples, yang mengacu kepada kesuksesan Vespa 50 Special. Diproduksi khusus untuk pasar ekspor, Vespa ET3, 125, memiliki fitur yang sama dengan Italian ET3, termasuk juga kursi, penutup kipas dan varian warnanya. Model ini sangat populer di Jepang, bahkan masih dijual sampai pertengahan tahun 90-an. Vespa ET3 Primavera merupakan kesuksesan tersendiri dengan produksinya yang mencapai 144.000 unit. Bodinya yang kecil, mirip dengan Vespa 50 cc, membuat model ini dapat bermanuver dengan lincah dan dikendarai dengan nyaman. Vespa ET3 Primavera dikembangkan pada tahun 70-an untuk menggaet pasar anak muda. Setelah sukses besar dengan Vespa 180, Piaggio untuk pertama kalinya mengembangkan model baru dengan mesin 200 cc di tahun 1972. Banyak orang yang menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan Vespa tersebut. Vespa Rally 200 memiliki mesin paling bertenaga dengan starter elektrik. Lebih 41.700 unit, Vespa Rally 200 diproduksi dari tahun 1972 sampai tahun 1979. Giant Vespa merupakan perwakilan dari PX Vespa dan dibangun untuk menunjukkan New Line, di Paris pada tahun 1977, namun beberapa tahun kemudian diubah kembali untuk peluncuran Vespa T5.
Vespa raksasa tersebut didekorasi oleh seniman bernama Stefano Tonelli dengan teknik urban graffiti. Berasal dari Vespa 90, model Vespa 100 Sport dibuat untuk kebutuhan skuter pasar Amerika Serikat. Lampu belakang, secara khusus dibuat lebih besar. Kapasitasnya juga yang lebih besar, dari 90 cc menjadi 100 cc yang dibuat dengan membesarkan lubang silinder. Dipamerkan pertama kali di Milan Show pada tahun 1977 sebagai Vespa PX 125 terbaru, model ini langsung menjadi daya tarik sendiri bagi kaum remaja. Dengan garis kotak-kotak dan sasis yang lebih besar, model PX ini menjadi mudah dikenali. Terdapat pula speedometer pada stang yang didesain ulang. Model ini juga termasuk model yang inovatif dengan suspensi depannya yang telah diperbarui. Demi menerima permintaan dari beberapa negara, Piaggio akhirnya mengembangkan model 50cc yang lebih cepat. Vespa 50S diciptakan dengan mesin yang lebih bertenaga, bahkan dengan ukuran kaliber dan tak yang sama dengan model standar. Dikembangkan pada tahun 1985 sebagai Vespa yang baru dan didesain ulang, Vespa 125 T5 pole position dilengkapi dengan mesin baru dengan kinerja yang lebih tinggi. Untuk menekankan karakter sportinya, Vespa tersebut juga dilengkapi dengan desain garis tebal, spoiler, kaca depan dan tachometer digital. Karena banyaknya permintaan dari para penggemar, Vespa 50 Special direplikasikan kembali di awal tahun 90-an. Vespa ini merupakan model yang paling populer di kalangan anak muda di tahun 60-an. Akhirnya model tersebut khusus dibuat kembali pada tahun 1991, namun terbatas hanya 3.000 unit. Model ini merupakan produk legendaris Vespa, bahkan pernah dipamerkan di Museum of Modern Art di New York. Vespa berhasil memasuki milenium ketiganya sebagai produk yang tetap dikenal elegan dan desainnya yang khas. Pengalaman bertahun-tahun di industri ini membuat Vespa semakin inovatif dari sisi teknologi dan kenyamanan. Generasi terbaru Vespa pun tersedia dalam 3 versi, yakni Vespa ET4 yang dilengkapi dengan mesin ramah lingkungan 4 tak 125 cc, Vespa ET2 dengan mesin 2 tak yang modern dan handal, serta Vespa ET2 Injection yang didukung oleh VES Fully Atomized Stratified Turbulence. Model ini merupakan penghormatan kepada tim Ferrari, atas kemenangan yang diraihnya dalam kejuaraan dunia Formula One, pada tahun 2000. Vespa PX telah menjadi suatu karya seni yang bentuknya sendiri merupakan sebuah kreativitas dari sosok Mino Travelli. Pameran berharga Travelli kemudian diselenggarakan di Museum Piaggio pada tahun 2003. Vespa Travelli lalu disumbangkan bagi koleksi museum oleh seorang seniman abstrak. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Dalam memasuki tahun 2015, ulang tahun ke-40 pendiri Giorgio Armani dan ulang tahun ke-130 Piaggio Group, Emporio Armani mendesain Vespa 946 edisi khusus. Untuk menorehkan kekhasan warna klasik, sang desainer menciptakan suatu desain yang menggunakan kombinasi warna abu-abu dan sentuhan hijau tua yang hanya dapat dilihat dengan pencahayaan khusus. Dalam memperingati ulang tahun yang ke-70, Piaggio Group meluncurkan versi spesial dari skuter-skuter yang paling favorit sepanjang masa. Sekarang sudah tahu kan, itulah transformasi Vespa dari awal sampai sekarang. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe.
Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.